dan kemarin sudah mengunjungi wilayah pertambangan yang diserahkan oleh negara melalui Presiden Joko Widodo ke Cina di daerah Bohodopi. Bohodopi itu wilayah pertambangan yang pernah saya kunjungi 10 tahun lalu, dan saya menarik kesimpulan bahwa pertambangan yang ada di Morowali tidak menambah kesejahteraan rakyat, malah menambah kemiskinan rakyat. Itu saya fakta. Karena 10 tahun lalu saya datang, saya lihat kampung sana masih lumayan. Sekarang saya datang ke sana, atap sengnya udah karatan semua, jalannya berlobang-lobang, padahal sudah ratusan ribuan triliun aset Morowali diangkut oleh mereka ke Cina. Nah, tidak ada pertumbuhan ekonomi yang digembar-gemborkan. Morowali ini ibu kotanya, saya sudah lihat, itu jauh lebih maju wilayah yang tidak ada tambangnya dibanding Morowali. Jadi kalau ada menyatakan penghasilan pertumbuhannya naik, nonsen, itu nggak terpengaruh kepada masyarakat. Kita lihatlah, tidak ada merek-merek terkenal di Morowali. Umpamanya kafe itu Starbucks biasanya gitu kan. Terus kalau ini McD ya atau Kentucky, nggak ada. Warung Padang pun biasanya yang paling tinggi kelasnya di ini kita nggak ketemu. Artinya tidak ada pertumbuhan ekonomi. Yang ada tukang bakso. Jadi saya katakan pertambangan yang Anda jual, yang Anda serahkan kepada asing-asing semua ini, itu hanya dinikmati mereka dan membuat rakyat Morowali tambah miskin. Itu kesimpulan pertama saya. Hari ini saya ketemu bapak-bapak semua. Saya sudah mendengarkan ini di pantai Matano. Nah, saya ingin mendengarkan mereka semua merasakan semakin terhimpit dan semakin susah mencari kehidupan karena lahan-lahan sudah dibagi-bagi oleh penguasa, mulai kepala desa sampai atas. Nah, tambang-tambang sudah habis dibagi-bagi oleh mereka, dan menariknya adalah tambang-tambang itu adalah bekas-bekas pejabat dan pejabat yang menguasai. Jadi kesimpulan saya adalah Morowali ini adalah tempat legalisasi perampokan sumber daya alam yang menggusur rakyat. Itu kesimpulan saya. Nah, legalisasi ini melalui kawasan berikat, kebijakan kawasan berikat, melalui PSN, melalui Undang-Undang Cipta Kerja, ini semua legalisasi yang dilakukan oleh rezim Jokowi, sehingga Morowali ini saya pikir tidak panjang lagi umurnya kalau tidak ada perubahan drastis yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang untuk menyelamatkan Morowali. Nah, saya berharap Presiden Prabowo, kita tahu keluhan beliau dulu waktu mau jadi presiden adalah terjadinya kebocoran negara, sumber daya alam. Dan saya pikir, dan sering menyatakan 3 hal kebocoran itu adalah di pertambangan, di perikanan, dan di perkebunan. Itu di sektor real. Yang sektor finansial, perpajakan, bea cukai. Yang bocor, yang bocor terlalu ya judi online, narkoba, itu bocor. Itu bukan bocor lagi, tumpah. Itu tumpah. Nah, saya berharap Pak Prabowo ini tidak bisa lagi masalah mafia tanah, mafia pertambangan ini selesaikan dengan cara-cara biasa. Jadi karena keterlibatan hampir seluruh aparat, seluruh dinas, seluruh instansi itu terlibat semua dari bawah sampai ke atas. Jadi Pak Prabowo menurut saya harus membentuk satgas, sebaiknya membentuk satgas menyelesaikan ini dan hindari pimpinan satgas itu dari para pelaku, instansi pelaku, karena dia hanya ditugaskan untuk membersihkan kelakuan terhadap teman-temannya. Nah, itu hindari. Jadi harus dari instansi yang tidak terlibat dalam proses penertiban hukum, penertiban itu semua. Jadi saya berharap itu dilakukan Prabowo, dan saya berharap Prabowo untuk penertiban tambang, jadikanlah Morowali sebagai prioritas pertama. Karena ini kasusnya sangat menarik karena terkait dengan asing, terkait dengan seluruh aparat yang terlibat. Jadi
kunjungan saya ke Morowali 2 hari, saya berharap saya akan mendapatkan semua informasi untuk menjadikan contoh penertiban tambang di Indonesia itu adalah Morowali yang awalnya. Banyak tambang yang lain di Maluku Utara, di Sulawesi Selatan, di Bali, tapi saya pikir ini jadikan sebagai barometer untuk penertiban. Nah, saya melihat bahwa angka-angka yang selalu disampaikan oleh pejabat bahwa ekspor dari Morowali itu tinggi sekali, ribuan, ratusan triliun. Tapi faktanya itu adalah memang milik Cina karena memang tidak ada yang tinggal di Indonesia. Kalau ada yang menyatakan pertumbuhan ekonomi Morowali tinggi, betul di atas kertas, tapi tidak ada menetes ke bawah, tidak ada yang dinikmati oleh rakyat, malah tambah miskin. Nah, itu semua adalah angka-angka kebohongan. Ini harus diakhiri dan saya berharap Pak Prabowo betul mengaudit ini semua tambang-tambang yang ada di sini, uangnya dibawa kemana. Nah, yang menariknya adalah kebijakan yang paling fatal yang dibikin oleh Jokowi itu adalah mengundang investor asing masuk dengan satu, mengizinkan tenaga kerja asing sebanyak-banyaknya. Yang kedua, semua alat dan mesinnya, alat produksinya itu dari Cina semua, tidak ada belanja apapun di sini. Nah, yang ketiga itu kawasan berikat yang tidak ada boleh yang masuk. Tax holiday lebih lama itu dari Cina semua, tidak ada belanja apapun di sini. Nah, yang ketiga itu kawasan berikat yang tidak ada boleh yang masuk. Tax holiday lebih lama daripada habisnya tambang. Tax holiday bebas pajak itu sekitar 30 tahun, pada tambang tinggal 10 tahun habis. Nah, ini betul-betul adalah perampokan negara yang sangat sistematis, dan saya pikir Pak Prabowo harus berani menindak orang-orang yang sudah bikin kesalahan, yang memiskinkan rakyat. Saya sudah lihat persis bahwa rakyat Morowali tambah miskin. Benar nggak Pak? Ya. Benar, Pak. Ya kan? Tambah miskin kan? Bapak-bapak udah lama di sini. Apakah setelah tambang nggak ada, tambah kaya? Enggak. Tambah miskin. Nah, coba. Nah, jadi kepada pemerintah pusat, pejabat-pejabat pusat, ada menteri yang sekarang menteri segala urusan, itu selalu menyatakan Morowali maju, bohong. Itu saya menyatakan bohong. Karena saya saksi sejarah bahwa 10 tahun lalu saya datang ke Morowali, itu masih lebih bagus dibanding sekarang. Nah, saya berharap itu yang saya harapkan. Nah, nanti kita akan lihat lagi ke wilayah-wilayah pertambangan. Nah, mungkin Pak Anton ada tambahan. Ya, terima kasih Bang Monsat. Ya, ternyata betul seperti Bang Monsat sampaikan, Bapak-Bapak semuanya, kita selama ini tertipu oleh sihir media ya. Pencitraan yang dilakukan di Morowali begitu luar biasa, tapi faktanya setelah kita ke sini, saya ingat apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal Gatot. Ya, dia bilang, negara kita ini kaya, semuanya kita punya, tapi semuanya bukan punya kita. Gitu. Kita semua punya semua, tapi semuanya bukan punya kita. Ya, TKA, seluruh infrastruktur semuanya dibuat dari Cina. Terus apa yang kita dapatkan? Apa yang kita dapat manfaat di masyarakat? Hanya sekira tempat kos-kosan. Terlalu kecil, Pak. Ribuan triliun transaksi nikel. Ya, boleh dicek itu transaksinya di BI, seperti yang Deputi BI sampaikan 2024 yang lalu. Hampir ribuan triliun, Pak, pokoknya. Tapi apa yang dirasakan oleh masyarakat? Lihat kemiskinan seperti ini kan, jalannya pun berlobang, drainase yang tak ada. Ya, Pak, atap-atapnya udah. Itu sangat miris dengan kita ketika masuk ke dalam kawasan Morowali itu sendiri, image yang begitu megah, Pak. Saya pun takjub masuknya, tapi sangat timpang dengan kondisi di masyarakat sekitarnya. Bayangan saya itu, kebetulan saya lama di Batam, Pak. Ketika industri itu dibangun, itu punya multiplier efek yang besar terhadap masyarakat dan lingkungannya. Jalan-jalan terbangun, ya, perubahan-perubahan terbangun tertata dengan baik. Kalau ini saya lihat perumahan pun tak ada di sini. Parameter ekonomi tumbuh itu kan mudah aja. Ada perbankan nggak sini seperti BCA, dan ada tempat yang bermerek nggak di sini. Ternyata kan tidak. Artinya Morowali ini, betul kata Pak Said Didu, saya setuju, jadikan pilot project. Kita tahu semangat Pak Prabowo sekarang itu bagaimana ingin membersihkan ya kebocoran-kebocoran. Kalau perlu direstrukturisasi seluruh seluruh konsesi tambang, direstrukturisasi semuanya, pajaknya bagaimana, dievaluasi seluruh aturan. Nah, ingat dalam sistem kita bernegara itu yang paling utama itulah Tingnas namanya, Pak. Kepentingan nasional itu utama.
Kalau itu bertentangan dengan kepentingan nasional kita, ya sesuai amanat undang-undang kita kan jelas bagaimana mensejahterakan ke rakyat kan. Nah, kalau itu sudah bertentangan, semua disapu. Solusinya adalah tidak ada membentuk satgas khusus bagaimana membersihkan sektor tambang ini kembali, bagaimana itu bisa memakmurkan masyarakat. Ya Pak, itu aja mungkin dari saya Bang Masad, kita dukung Pak Presiden untuk membersihkan dunia pertambangan di Morowali khususnya. Silakan. Pak Isan yang mendalami. Pertama-tama, terima kasih atas kehadiran orang tua saya ini, Pak Said Didu dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir di kampung kami di Morowali, yang kondisinya seperti disaksikan sangat carut marut. Masyarakat di sini tidak menambah kehidupan yang lebih baik, tapi kelihatan saya sendiri merasakan, Pak. Tidak pernah menikmati yang namanya tambang itu, Pak. Saya sendiri merasakan. Nah, jadi melalui kesempatan ini, saya meminta kepada Presiden Prabowo Subianto, pertama evaluasi Menteri SDM Pak Bahlil, kedua Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto. Kami pernah mengirim surat ke Kementerian Perekonomian melalui Komisi Infrastruktur Percepatan Pembangunan Prioritas KPPIP, menyatakan bahwa salah satu proyek yang ada di Kabupaten Morowali, tepatnya di Desa Topogaro, Bosuo Taman Industri Investment Group (BTIG), dinyatakan bahwa itu PSN, proyek strategis nasional. Di dalam penjelasan surat kami dari BPIP. Iya, dari Kemenko Perekonomian pokoknya ya. Dengan alasan bahwa dia melakukan investasi senilai 200 triliun. Kita masih bingung, Mbak. Disebutkan dia sebagai PSN. PSN ini yang kami tahu bahwa itu pembangunan strategis nasional yang dibeli oleh APBN yang sudah dirancang sedemikian untuk kepentingan umum sebesar-besarnya. Tapi kalau ini kan kepentingannya Mr. Gao misalnya, kepentingannya Erik misalnya jual-jual beli lahan tanah. Di sana didapati tanah kurang lebih 7.000 lahan mau dikuasai. 7.000 hektar sepanjang kurang lebih 15 tanah pantai itu. Itu sudah dibayar mereka dengan cara memaksa masyarakat dengan harga yang sangat murah. Tanah-tanah kosong itu dihargai dengan antara 8.500 sampai mungkin dari 3.500 sampai 8.500 per meter, Pak. Yang 1 hektar hanya 35 juta sampai 85 juta. Itu dipaksa, orangnya tidak ada langsung diukur. Nah, di sini berperan tadi teman-teman kepala desa ini membuat SKPT tadi yang fiktif, yang palsu itu untuk kemudian dijual kepada tadi mafia tanah saya sebutkan, dijual ke perusahaan. Nah, jadi selain itu juga Kabupaten Morowali kalau kita lihat di sistem MODI yang ada, Kementerian SDM buka peta MODI, hampir seluruh Kabupaten Morowali ini dengan IUP yang sudah tertata rapi, peta-petanya hampir tidak ada yang bersinggungan, tapi rapi penetapannya WUEP-nya, wilayah izin pertambangan, itu munculnya dari indikasi adanya, iya kan, sindikat pembuat IUP di luar pemerintah, Pak. Ini saya sudah sampaikan juga melalui kegiatan Komisi Kejaksaan RI di Hotel Bidakara sebulan kemarin. Saya sampaikan bahwa untuk bisa kemudian ditinjau kembali perizinan yang ada di Kabupaten Morowali, karena itu diduga dibuat. Pertama, waktu ada kejaksaan membuat LO, legal opinion, untuk menilai keabsahan suatu izin itu, apakah ini bisa ditindaklanjuti atau tidak. LO itu kemudian menjadi salah satu dasar untuk menghidupkan IUP-IUP. Padahal itu IUP tidak pernah ada. Hanya disebutkan seolah-olah itu mati. Padahal itu IUP-nya kami temukan dibuat backdate itu, Pak. Hari ini dibuat, kertasnya yang baru dibuat tanggalnya ya mungkin 2007, tahunnya 2007 segitu-gitu, Pak. Itu yang terjadi, semua direkayasa. Nah, ini sebenarnya makanan penyidik ini. Makanan Mabes Polri, Kejaksaan Agung dan KPK. Tapi apa mungkin, Pak? Dia dijadiin makanan. Iya. Apakah mungkin Mabes Polri mau menyelidiki ini? Apakah Mabes Polri kita laporkan langsung mau ditangkap? Enggak mungkin, Pak. Apakah ini jeruk makan jeruk? Ya, mudah-mudahan Pak Kapolri dengar ini, Pak Sigit. Ya, dengar ya. Yang hari ini kita lakukan mudah-mudahan. Karena kami bersyukur sekali tim Pak Said Didu yang membongkar pagar laut ya. Dengan teman-teman yang ada di Kohot, di Tangerang itu hadir di sini, Pak. Coba lihat betul-betul ini. Dulu ada informasi bahwa dari Kejaksaan Agung itu membuat satu episode untuk di Kendari, episode berikutnya di Morowali, kedua episode berikutnya ada di Halmahera untuk membongkar izin-izin ini dan situasi pertambangan yang tidak benar ini, Pak. Bagaimana mereka rekayasa izin lingkungan. Ini luar biasa. Nah, pemerintah kami di daerah ya,
melayani. Padahal tugas pemerintah itu dari pusat sampai ke daerah adalah satu. Harus diingat Pak, tugas pemerintah satu, melayani masyarakat. Mana ada di sini kalau kita datang. Yang dilayani itu investor yang datang yang bawa duit segepok. Bawaan satu koper. Yang izinnya kemudian direkayasa, tidak ada izin, hantam dulu, yang penting ini. Masuk dulu kantong. Gusur aja tanah-tanah itu, nggak jadi soal. Ini fakta yang terjadi, masih banyak hal. Mudah-mudahan ini, saya menyampaikan salam hormat, mewakili masyarakat Morowali kepada Bapak Presiden untuk mengevaluasi Menteri SDM dan Menteri Perekonomian ini dulu Pak. Ya, kalau bisa Pak Bahlil dicopot, Menteri Erlangga Hartarto dicopot juga Pak. Taruh orang-orang baru yang bawa misi besar Pak Presiden untuk memberantas korupsi. Karena niat kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sepakat ya Pak? Ya. Mungkin ini ada yang lain yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang kelupaan tadi, Bang. Jadi gini, Pak. Sehebat apapun pengusaha, sehebat apapun cukong, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada aparat pejabat yang jadi pengkhianat dan penjilat. Setuju nggak, Pak? Sebanyak apapun uangnya, sehebat apapun powernya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau pejabat dan para aparatnya tidak berkhianat. Dari mana dia melakukan proses administrasi? Bagaimana dia proses izin-izin? Kan semua karena pejabat-pejabat dan aparat itu berkhianat. Lalu kalau begini, apa bedanya kita dengan masa penjajahan kita dulu? Kita tidak akan bisa dijajah kalau tidak ada pengkhianat yang dulu ada. Nah, itu pendidikan dari saya, Pak. Dan itu perlu. Saya ada kesimpulan lain yang saya ini setelah muter hampir seluruh Indonesia melihat kasus ini. Saya melihat bahwa ini sudah terjadi sindikat pengambilan tanah negara dan penggusuran rakyat antara kepala desa, BPN, dan Pemda. Itu saya pikir, nah kalau tingkat atas itu biasanya yang besar-besar itu adalah pusat. Jadi saya minta Presiden Prabowo, BPN ini harus kalau perlu dibubarkan dulu, dibentuk yang lain, yang baru. Karena isinya sindikat semua, mulai dari pusat sampai daerah, itu isinya sudah sindikat semua. Dan itu menjadi alat oligarki betul-betul, karena mereka sudah dibeli. Dan nah, abdesi sepertinya sudah seragam seluruh Indonesia itu. Sudah seragam bagaimana dimanfaatkan oleh oligarki untuk mengambil tanah. Jadi organisasi ini juga menurut saya sudah kayak organisasi sindikat. Organisasi sindikat. Dan kita tahu abdesi ini pembinanya siapa? Ya kan, salah satu bekas Menko yang masih menjabat sekarang kan. Pembina abdesi. Dan pasti orang Morowali tahu betul itu siapa orang itu ya, yang 3 huruf singkatannya itulah. Nah, ini yang menurut saya Pak Prabowo juga jangan anggap lagi BPN ini adalah kumpulan sindikat juga, ya kan? Kumpulan sindikat yang harus dibersihkan. Nah, ya itu dan itu seragam dilakukan di seluruh Indonesia. Jadi kalau ini tidak dibenahi, maka betul-betul rakyat ini tidak ada lagi tempat, tanah mereka akan habis, tanah negara akan habis, dan karena sindikat antara ya termasuk pengadilan, tapi sumbernya adalah BPN sebenarnya semua. BPN. Jadi BPN ini adalah instansi yang menurut saya sudah menjadi instansi sindikat penggusur rakyat dan perampok negara. Mungkin Bapak bisa ada keluhannya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada punya permintaan ini Pak, kalau bisa masalah mafia tanah ini segera ditangkap. Terutama punahnya maleo di Kabupaten Morowali karena hutan bakaunya sudah ditebang, diperjualbelikan oleh atas nama Sarifudin itu Pak. Mohon ditangkap secepatnya Pak. Maleo sudah tidak ada di Bungku Barat terus karena gara-gara dijual tanahnya oleh perorangan Pak. Itu saja Pak. Ada yang lain lagi? Mau? Oke, jadi saya pikir kita akan ke lokasi untuk melihat semua. Jadi tapi saya mohon dukungan seluruh rakyat. Kami akan berjuang dan insya Allah saya masih punya keyakinan insya Allah Pak Presiden Prabowo akan melakukan perbaikan negeri ini yang sudah dirusak hancur lebur. Dan saya pikir rakyat Morowali menjadi saksi bahwa memang
pemberian izin tambang kepada perusahaan asing, bebas pajak, bebas macam-macam, itu tidak memberikan dampak apapun terhadap masyarakat Morowali. Kan dia juga tidak bayar pajak, karena bebas pajak. Semua dibayar ke Cina sana. Dan sepertinya ini Morowali ini kalau tidak dievaluasi oleh Pak Prabowo terhadap izin tambang ini, maka itu akan berlanjut. Tapi kalau Pak Prabowo menurunkan satgas khusus untuk mengevaluasi semua, kan sangat lucu, Pak. Bapak-bapak kita berusaha harus kena pajak kiri kanan. Tidak melanggar sedikit masuk penjara, datang aparat. Ini ada orang asing nggak bayar pajak, merampok tanah, tidak ada isinya, bebas. Ya kan. Nah, seperti Pak Anton katakan tadi, berarti memang yang ini bukan salah mereka. Salahnya bukan dia nggak salah, tapi dia menjadikan pejabat kita sebagai cukong mereka. Jadi ini pejabatnya yang rusak. Tapi kan problem begini juga, supaya rakyat, pejabat sekarang tuh terpilih karena menyogok rakyat. Dan yang banyak menyogok biasanya terpilih, ya kan. Jadi rakyat juga harus sadari bahwa ini ternyata ongkos sogok ini mahal sekali. Jadi kalau disogok ya tanah kita habis gitu kan. Itu kira-kira jadi Ini pelajaran juga. ya itu buat rakyat juga. Saya ini bahwa rakyat ini, nah, bagi pejabat dia bilang ya jangan nuntut lagi, kan aku sudah sogok kau. Ya kan. Jadi inilah hasil politik sogok menyogok. Inilah dampaknya. Nah, karena di atas juga rakyat pejabat menyatakan saya nggak perlu mikirkan kalian. Karena kalian sudah aku sogok. Ya kan, aku sudah bayar. Jadi kalau aku jual tanah negara ya bukan salah saya. Karena untuk aku jual tanah negara ini untuk menyogok lagi kau. Dan kira-kira begitu. Nah, jadi ya berhentilah. Siapapun nanti kita bergerak, siapapun rakyat disogok, rakyat itu kita tempeleng juga. Kau ini disogok. Ya, gitu kan kira-kira. Karena inilah biaya politik sogok menyogok. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita berdoa. Ini karena memang orang Sulawesi kelompok-kelompok pemberani. Biasa saya udah tanya tadi, nggak apa-apa wajahnya masuk di YouTube, nggak apa-apa katanya. Jadi kalau ada Haji Khalid, sekarang ada Haji Sam. Jadi kita kompak melawan. Jadi Pak, jangan takut. Nggak boleh takut ya. Demi membela kebenaran. Ya udah. Jadi ini Coba sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang memperjuangkan rakyat seluruh Indonesia. Amin. Ya, melalui pertemuan yang singkat ini juga, saya menghimbau kepada seluruh saudara-saudara saya di Kabupaten Morowali ya, yang masih berakal sehat, kata Rocky Gerung, agar tidak serta-merta masuk kepada kegiatan-kegiatan yang kira-kira itu melawan hukum. Masih terlalu banyak masalah, seluruh Indonesia semua banyak. Kita berharap dengan hadirnya Presiden Prabowo Subianto, dengan kegigihannya sebagai prajurit TNI untuk memberantas segala yang tidak baik ini. Iya. Sulit. Di kampung ini, Pak, di Matano ini ada salah satu penjual narkoba. Masih aman aja penjualnya, Pak. Hal-hal begitu, Pak. Saya laporkan ada satu perusahaan yang belum ada izinnya, belum keluar izinnya, dibuat backlet izinnya, sudah melakukan pekerjaan, lakukan boring, jalan digusur, dibuat di kawasan hutan. Itu tidak diapa-apain, Pak. Laporan kami ya acara lewat. Ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya pertemuan yang terbaru yang kita lihat sama-sama di TV, di YouTube, bahwa Kapolri memerintahkan seluruh aparat penegak hukum di tingkat bawah agar merespon cepat semua laporan masyarakat yang masuk ke kepolisian. Iya. Karena hampir memang kita tidak percaya ini partai coklat, Pak. Mohon maaf ini. Iya. Bingung kita, apalagi di kampung. Penindakannya ya betul. Biasa diproses diulur bertahun-tahun nggak ditindak, Pak. Mau kita ini masyarakat begitu dilapor, ya alat buktinya kami yang cari cepat. Karena Anda punya kewenangan untuk merampas, untuk menyita, untuk apa segala macam. Kan penyidik punya kewenangan untuk itu, Pak. Bukan kita sebagai pelapor ini, Pak. Tapi fakta kan di lapangan terjadi itu. BTIG itu di demo, di apa itu nggak ada izinnya, didiamin aja, Pak. Nah itu, ini fakta semua ya, Pak, yang terjadi. Mudah-mudahan hadirnya Pak Said Didu, Pak Anton, dan teman-teman yang dari Jakarta datang melihat kondisi kami di Morowali ini bisa ada perubahan ya.
Pertama, sistem pemerintahan yang mulai baik lah kira-kira begitu dengan adanya pemerintahan Prabowo Subianto. Demikian, Pak. Ini ada tadi laporan ini juga bahwa hutan lindung di atas ini udah mulai dibagi-bagi di atas ini, dan menariknya yang membagi-bagi itu bekas pejabat. Kawasan pokoknya ya. Dia dapat izin kayu, tanahnya juga dijual. Duku Barat, Kecamatan Duku Barat ya. Ya kawasan hutan dapatnya untuk pengambilan kayu, tapi habis itu tanahnya dijual dan ambil izin baru lagi jual lagi. Dan ini menariknya hampir semua pejabat disebutkan tadi. Pak mantan bupati beli tanah itu. Gimana? Coba. Ya. Awalnya Awalnya itu diambil izin pengolahan kayu. Begitu habis diambil kayunya diperjualbelikan, tanahnya lagi diperjualbelikan mantan Kapolres kita 15 hektar. Pak Liuncung sudah ratusan hektar dijual, itu yang pengolah kayu itu juga. Jadi mohon ditindak secepatnya, Pak. Burung maleo punah di Desa Wosu karena jalurnya sudah ditebang, diperjualbelikan tanahnya, ditebang hutan bakau, makanya maleo di Desa Wosu itu punah gara-gara itu tanahnya sudah ditebang. Jadi kebun sawit sekarang, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, saya pikir ini kita mau siap-siap melihat lokasi penggusuran penggusuran rakyat oleh oligarki. Tapi saya pikir tadi udah cukup kesimpulannya, ya saya ulangi kesimpulannya. Satu, bahwa penyerahan tambang kepada perusahaan asing dengan fasilitas bebas pajak, bebas cukai, dan bebas memasukkan tenaga kerja asing tidak memberikan dampak apa-apa kepada masyarakat dan wilayah Morowali. Malah saya melihat kualitas kehidupan masyarakat Morowali itu semakin menurun dengan jalan-jalan yang tidak bagus. Yang kedua, bahwa masyarakat Morowali sekarang kehidupannya makin susah karena tanahnya sudah habis dibagi-bagi oleh oligarki. Oligarki bekerja sama dengan pemerintah, mulai dari desa dengan BPN dan aparat. Itu rakyat semakin kesulitan untuk mendapatkan tempat kehidupan. Dan yang ketiga, bahwa wilayah ini akan menjadi enklav kemiskinan akan datang apabila tidak ada penertiban dan evaluasi tentang izin-izin tambang, izin-izin apapun yang ada di Morowali. Saya berharap karena ini wilayah pelanggarannya sangat sistematis, sangat besar. Saya berharap kalau Pak Prabowo membuat satgas penertiban tambang, Morowali lah yang menjadi pertama untuk prioritas diselesaikan. Itu saya pikir. Terima kasih.